Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW memiliki 3 misi ketika beliau diutus. Yang pertama sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau menjadi nabi dan rasul dengan menghadapi kondisi masyarakat Mekah yang penuh kerusakan, yaitu penyimpangan akidah dan sosial yang merajalela. Segala hal-hal yang mereka lakukan bertolak belakang dengan ajaran agama yang telah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum Nabi Muhammad, di Mekah itu terdapat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, di mana beliau dulu juga mendakwahkan tentang akidah tauhid pada masyarakat Arab pada waktu itu. Kehadiran Rasulullah SAW di tengah-tengah kondisi jahiliyah tersebut ibarat sebuah obor yang menyala di dalam kegelapan. Dengan bimbingan Allah, Al-Quran menjadi modal kuat Rasulullah SAW dalam membawa perubahan positif. Beliau mampu membuat masyarakat Mekah dan Madinah serta daerah sekitarnya berbondong-bondong masuk Islam untuk mengamalkan ajarannya. Misi beliau yang kedua adalah sebagai pembawa kedamaian. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan banyak rintangan dan cobaan. Penolakan dan ancaman atas ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW terjadi di berbagai tempat, khususnya ketika itu beliau masih berada di Mekah. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tidak pernah dendam terhadap kaum kafir Quraisy yang selalu menentang dan memusuhi beliau. Setelah beliau berhijrah ke negeri Madinah, beliau mampu menyatukan antara muhajirin dan kaum ansar sehingga kedamaian dapat terwujud. Setelah Islam menjadi kuat, Makkah dapat ditaklukkan oleh umat Islam pada masa itu. Selanjutnya, misi ketiga beliau adalah sebagai pembawa kemajuan masyarakat. Ketika memimpin Madinah, Rasulullah SAW berusaha mencari terobosan untuk memajukan masyarakat dalam berbagai bidang. Salah satunya bidang yang beliau kembangkan adalah bidang ekonomi. Rasulullah SAW menghapuskan praktek riba dan sistem perdagangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seluruh praktek perdagangan beliau ubah sesuai ajaran Islam. Di bawah kepemimpinan beliau, kesejahteraan hidup umat Islam di Madinah meningkat. Jadi misi beliau secara garis besarnya yang pertama sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, sebagai pembawa kedamaian, dan yang terakhir sebagai pembawa kemajuan masyarakat. Selanjutnya, hal penting yang harus kita ketahui sebagai orang muslim yaitu penetapan kalender Hijriyah. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Peristiwa hijrah tersebut dicatat sebagai tonggak awal keberhasilan dalam dakwah Islamiyah. Selain itu, hijrah Rasulullah SAW juga dianggap sebagai masa kejayaan Islam dan cikal bakal terbentuknya masyarakat Islami dengan memberlakukan syariat Islam. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dibuatlah sebuah kebijakan penetapan tahun Islam yang disebut dengan tahun Hijriyah. Penamaan Hijriyah sebagai tahun Islam diambil karena disesuaikan dengan awal permulaan Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Tujuan dari penetapan tahun Hijriyah agar peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW tidak dilupakan oleh umat Islam. Namun, pada riwayat At-Tabari dijelaskan bahwa perhitungan tahun Islam berdasarkan tahun hijrah Rasul merupakan permintaan dari Rasulullah SAW sendiri. Dengan demikian, perhitungan tahun Islam sudah dimulai sejak Rasulullah SAW masih hidup. Jumlah bulan pada tahun Hijriah terdiri dari 12 bulan yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tidak seperti tahun Masehi, waktu pergantian hari pada tahun Hijriah adalah saat tiba waktu malam, yaitu waktu maghrib. Tahun Hijriah dimulai sebagaimana ditetapkan pertama kali oleh Khalifah Umar dari waktu maghrib 15 Juli tahun 633 Miladiyah, yaitu tahun di mana Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal ini tentunya berbeda dengan perhitungan hari miladiyah yang mana penetapan awal hari dimulai pada waktu tengah malam. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.